Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah PKPD 2 kelas M218 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama Andi Mutilatif, Nur Hikmah Febrianti, Aida, Tevilia, Jeffrianto Pala, Alninda Rahmasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai gizi. Selamat menyimak. Gizi merupakan substansi yang diperoleh dari berbagai makanan dan digunakan untuk membantu proses pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan pada jaringan tubuh. Menurut WHO, gizi adalah proses-proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut dapat mencakup pengambilan dan pengolahan antara zat padat dan cair yang berasal dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, serta berfungsinya organ-organ tubuh dan menghasilkan energi. Terima kasih. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 10 pedoman gizi seimbang yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi mengonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup. Yang kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Dan yang kesepuluh, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Mencegah anak kurang gizi, memberikan buah dan sayur dalam setiap menu makanan. Memberikan makanan yang mempunyai sumber karbohidrat seperti kentang, roti, nasi, dan sereal. Memberikan makanan yang mempunyai sumber protein seperti daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Cara mengatasi anak susah makan yaitu 1. Minimalkan gangguan saat makan. 2. Sajikan porsi makanan yang tepat. 3. Jangan jadwalkan makan terlalu dekat dengan jam tidur. 4. Hilangkan stres saat makan. 5. Variasikan menu makanan. 6. Kurangi makanan dan minuman di luar jam makan. Dan ketujuh, pahami gaya makan anak. Saya Stevilia akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi ini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan gizi. Berdasarkan 4 pilar dalam gizi seimbang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Baik, yang ketiga adalah serat. Serat berfungsi untuk membantu proses pencernaan yang dibagi menjadi 2 jenis, yakni serat larut dan serat tak larut. Serat larut yang biasanya ditemukan di sayuran berdaun, membantu proses pencernaan dengan membantu perut beradaptasi terhadap waktu pengosongan yang lebih lama. Sementara itu, serat tak larut berguna untuk mencegah masalah pencernaan. Untuk mendapatkan makanan tinggi serat, Anda bisa mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran hijau dan buah-buahan. Contohnya bayam, buncis, kangkung, jeruk, mangga, pisang, dan apel. Yang keempat adalah mineral.
Mineral adalah zat-zat yang ditanam dan diserap oleh makanan yang kita konsumsi. Karena itu, kita dapat mendapatkan mineral dari sumber nabati maupun hewani. Kandungan mineral yang harus terdapat dalam tubuh seperti zat besi, zinc, kalsium, selenium, klorida, kalium, iodine, magnesium, dan tembaga. Yang kelima adalah air. Air menjadi salah satu unsur penting dalam makanan sehat dan bergizi. Faktanya, 60% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga Anda harus memenuhi kebutuhan air setiap hari dengan meminum 8 gelas air putih setiap hari atau setara dengan 2 liter air. Kekurangan minum akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti batu ginjal dan sembelit. Masalah gizi pada balita. Masalah gizi pada balita antara lain kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium, dan gizi lebih. Masalah gizi lain pada balita adalah stunting. Jika seseorang mengalami kekurangan gizi yang terjadi akibat asupan gizi di bawah kebutuhan, maka ia akan lebih rentan terkena penyakit dan menjadi kurang produktif. Sebaliknya, jika memiliki kelebihan gizi akibat asupan gizi yang melebihi kebutuhan serta pola makan yang padat energi, maka ia akan beresiko terkena berbagai penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan sebagainya. Karena itu, pedoman gizi seimbang disusun berdasarkan kebutuhan yang berbeda pada setiap golongan usia, status kesehatan, dan aktivitas fisik. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya sebelumnya. 5 kandungan gizi dalam makanan sehat yang wajib ada pada makanan yang dikonsumsi dalam sehari-hari. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama manusia. Asupan karbohidrat bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan seperti beras merah, gandum, jagung, ubi, dan kentang. Yang kedua adalah protein. Dalam tubuh, protein akan diproses menjadi asam amino yang bertugas membangun otot, organ tubuh, kulit, dan rambut. Sumber protein yang dapat dikonsumsi sangat beragam, baik nabati maupun hewani. Yang ketiga adalah serat. Serat berfungsi untuk membantu proses pencernaan yang dibagi menjadi 2 jenis, yakni serat larut dan serat tak larut. Dan yang keempat adalah mineral, atau mineral adalah zat yang ada di tanah dan diserap oleh makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan mineral dari sumber nabati maupun hewani. Yang kelima adalah air. Air menjadi salah satu unsur penting dalam makanan sehat dan bergizi. Faktanya 60% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga Anda harus memenuhi kebutuhan air setiap hari dengan minum 8 gelas air putih setiap hari atau setara dengan 2 liter dalam sehari. Terima kasih.